Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, meningkatkan ilmu kita tentang agama kita yang merupakan sebuah kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tema kita hari ini adalah masih tentang ibadah haji, namun tidak mendetailkan manasiknya karena banyak ya, hadis itu banyak panjang. Untuk manasiknya kita anggap saja sudah mengetahui, karena di antara kita banyak yang sudah menunaikan ibadah haji dan telah mengetahui manasik dan sudah dikerjakan. Namun di sini ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tentang Baitullah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha. Jadi kita akan membicarakan atau membahas hadis-hadis yang ada dalam kaitan haji tetapi tidak membicarakan tentang manasiknya. Hal-hal aspek-aspek lain dalam ibadah haji boleh dikatakan. Ya Aisyah, laula anna qaumaka hadisu ahdin bi jahiliyah la amartu bil baiti fahudima fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu babaini, baban syarqiyan wa baban gharbiyan fa balagtu bihi asasa Ibrahim. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus, itu Ka'bah yang ada itu bukanlah bentuk Ka'bah yang diwariskan oleh Ibrahim alaihissalam, orang yang membangun Ka'bahnya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Wa idyarfa'u Ibrahim wa Ismail al-qawaida. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail putranya membangun Ka'bah, fondasi-fondasinya membangun Ka'bah, sehingga tapak mereka membangun Ka'bah disebut dengan maqam Ibrahim. Jadi maqam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi patincakan. Maqam patincakan Nabi Ibrahim yang ada di sekitar Ka'bah. Itu tempat beliau berdiri membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi wassalam. Tetapi Nabi Muhammad SAW ketika itu enggan meruntuhkan Ka'bah, merenovasi kembali Ka'bah dan mengembalikannya kepada bentuk Ibrahim. Dan beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, andaikan kaummu, maksudnya Quraisy, tidaklah baru dalam perkara Islam, artinya tidaklah baru meninggalkan jahiliyah, la amartu bil baiti, aku akan suruh untuk menghancurkan Ka'bah, merobohkan maksudnya. Aku suruh mereka untuk merobohkan Ka'bah, fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu, aku keluarkan seluruhnya dan aku rombak semuanya. Wa azlaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu babain, dan aku jadikan dua pintu, pintu barat dan pintu timur. Jadi Ka'bah itu awalnya ada dua pintu, pintu masuk barat lalu pintu masuk timur. Fa balagtu bihi asas Ibrahim, dengan begitu aku menepati struktur Ka'bah bangunannya Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak sempat membangun Ka'bah seperti itu.
karena khawatir orang Quraisy merasa tersinggung karena masuk Islamnya baru dan dulunya adalah pewaris agama jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad betul-betul memperhatikan perasaan kaum musyrikin waktu itu. Sampai beliau berpesan ke istrinya, wahai Aisyah, andaikan kaummu itu bukanlah bekas jahiliyah, aku akan suruh robohkan Ka'bah dan bangun kembali sesuai dengan format bangunannya Nabi Ibrahim AS. Itu baru terjadi di zaman siapa? Di zaman Abdul Malik bin Marwan, di kekhilafahan Umayyah. Baru itu Ka'bah direnovasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan Ka'bah Asasu Ibrahim, yang berpondasikan kepada format Ka'bahnya Nabi Ibrahim AS. Ini dalam ilmu dakwah penting. Jadi melihat situasi umat ya, atau perasaan umat itu penting sekali. Meskipun itu hal itu sangat krusial dalam agama, tetapi memperhatikan kondisi umat itu juga penting. Buktinya apa? Buktinya zaman Nabi saja, Nabi enggan merubah Ka'bah. Padahal itu adalah Ka'bah sudah banyak berubah. Dulu Ka'bah pernah kebanjiran dan retak bangunannya. Ketika itu orang Quraisy ngumpul membicarakan untuk merenovasi Ka'bah dan menyuruh orang-orang untuk swadaya membangun Ka'bah kembali, tetapi dengan syarat bukan dari harta yang haram. Jadi Ka'bah itu pernah retak karena banjir. Lalu pemuka Quraisy menyuruh kaum Quraisy untuk bersedekah mencari harta untuk membangun Ka'bah kembali. Tapi yang halal tidak ketemu, Pak. Jadi orang Quraisy pun tidak mau dan takut kualat membangun Ka'bah dengan duit haram. Mereka takut kualat. Tidak ditemukan, tidak didapati sejumlah uang yang cukup untuk merenovasi Ka'bah dari harta yang halal. Karena kita tahu orang Quraisy itu bisnisnya apa? Khomer. Bisnisnya itu riba. Bisnisnya itu perbudakan. Bisnisnya itu pokoknya yang haram-haram. Sampai ketika Ka'bah mau direnov nggak nemu duit halal. Bayangkan coba. Dan tidak direnov. Nggak cukup uangnya. Contoh saja yang paling ketara itu bisnis khomer. Kenapa Al-Quran menyebut khomer itu ada manfaatnya dan besar? Karena khomer itu secara ekonomi menguntungkan. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Khomer itu manafi. Manafi itu jamak dari manfaat. Manafi'un linnas. Khomer itu banyak manfaatnya. Nah, karena udah dipotong ceramah di video. Udah dipotong ceramah di video. Khomer itu banyak manfaatnya bagi manusia. Kata siapa? Kata Quran. Fihi ma ismun kabir wa manafi'un linnas. Banyak manfaatnya. Manfaat perdagangan, ekonomi. Orang Quraisy bisa untung besar menjual ekspor khomernya. Karena khomernya termasuk kualitas khomer yang terbaik di Arab itu. Belum lagi khomer itu di masyarakat menjadi sesuatu yang gampang dijual dan diminati. Bukan orang Arab kalau nggak mabuk. Sampai ada satu kaum, satu kabilah datang kepada Rasul, ketua-ketuanya, Rasulullah, kami mau masuk Islam, tapi izinkan satu aja. Jangan sampai kau melarang kami minum khamar. Kami terima Islam, tapi khamar nama terbiasa itu. Dinawar, Rasulullah nawar, Pak. Punten. Nabi biasa sholat mangga, zakat mangga, sedekah mangga, segala macam mangga. Tapi khamar mah terbiasa, punten. Dinawar, Rasulullah nawar. Karena Rasul itu punya antusias kepada siapapun yang datang untuk memeluk Islam, ya silakan, boleh, nggak apa-apa. Tapi karena kamu minta syarat, saya juga minta syarat, bahasa orangnya gitu lah. Rasul mensyaratkan asal kamu tidak meminum khamar di depan keluarga. Di depan keluarga. Pertama, yang kedua, jangan menunjukkan khamar apalagi mengajari anak-anak kalian minum khamar. Dan yang ketiga, jangan minum khamar di muka umum. Cukup kamu saja. Lama-lama dengan syarat tersebut orang-orang itu nggak kuat. Wah, gimana caranya nggak minum khamar di keluarga? Anak-anak nggak boleh lihat, nggak boleh di hadapan publik.
Lama-lama mereka tidak betah dan tidak nyaman dengan syarat tersebut. Akhirnya datang hidayah, masuk agama, masuk taufik dari Allah Ta'ala. Rasul terima dulu Islamnya. Lama-lama Islamnya itu mencelup atau mensibgoh hatinya. Kemudian, ya Rasulullah, mulai sekarang saya tinggalkan khamar sejauh-jauhnya. Itu zaman itu khamar udah diharamkan. Bukan ketika zaman tahapan pengharaman khamar, udah diharamkan. Nah itu Rasulullah SAW menerima siapapun yang mau memeluk Islam dengan syarat apapun, dan beliau terima, tetapi dengan perjanjian. Itulah bangsa jahiliyah paling mudah. Khamar itu banyak manfaatnya, tetapi kata Allah wa ismu fihima ismun kabir, tapi juga dosanya besar, madaratnya besar. Meskipun manfaatnya banyak, tetapi dosanya besar. Kemudian tahap kedua, masih boleh minum khamar, tetapi jangan sampai mendekati sholat. Yang ketiga, karena khamar sudah menyebabkan orang bertengkar, berkelahi, bahkan sampai bunuh-bunuhan hampir ya. Sampai Umar berkata, ya Rasulullah, sahabatmu itu mau bunuh-bunuhan udah nyebut pedang. Kenapa? Mabuk, tersinggung, ya, berkelahi, sudah nyebut pedang. Sehingga Rasulullah SAW menunggu ayat dari Allah, turunlah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsu min amali syaitan fajtanibu. Itu tahapan khamar. Ridsun min amali syaitan. Ridsun, najis. Min amali syaitan, dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka tinggalkanlah. Itulah ayat yang mengharamkan khamar. Sebelumnya mah bertahap, boleh, tapi jangan sampai mendekati sholat. Sampai ada tanda petik ya, acara minum-minum di rumah Abdurrahman bin Auf. Maklum itu kan orang paling kaya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu mengundang sahabat, ayo ke rumahku, ayo kita minum. Ayo minum di rumah. Ngopi. Itu berkerat-kerat khamar itu disediakan. Sampai subuh. Nah, ketika subuh ini tafsir Ibnu Katsir menjelaskan. Ketika subuh sholat. Nah, bacaan sholatnya itu imamnya itu bolak-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'bidun ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'bidun wa la ana a'budu wa la terus wala terus. Liar kan, namanya juga liar, bacanya dilaporkan, akhirnya turun tadi, jangan minum khamar kalau mau sholat. Kayak mabuk main rawe tapi jangan mau sholat. Nah, yang menyebabkan khamar haram itu karena setelah acara berikutnya, pesta minuman keras di salah seorang sahabat, orang terkaya lah, saudagar gitu. Tiba-tiba ada perselisihan, ya garlut lah gitu. Satu orang sudah pedang, mau bunuh. Umar lari mendengar berita itu, ada orang melapor, Umar lari ke Rasul, ya Rasulullah, sahabatmu mau bunuh-bunuhan tuh karena khamar. Kemudian beliau mengatakan, mintalah kepada Tuhanmu bayanan syafian, penjelasan yang syafian, yang total, penjelasan yang final, penjelasan yang tidak lagi kebertahapan itu. Akhirnya turunlah tadi ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu min amali syaitan fajtanibu. Nah, itu khamar. Jadi manfaatnya besar. Apalagi bagi orang para pedagang ya, bagi orang-orang yang berbisnis, khamar itu banyak manfaatnya. Untungnya besar, perniagaannya menjanjikan, mendobaan ayat nama pajakna ka harti. Aya manfaatnya khamar, aya manfaat ekonomi, aya manfaat fisik ada. Kata orang kalau minum itu hangat badannya, makanya orang Eropa biasa minum seperti itu, hangat badannya. Mungkin juga ada orang yang pakai untuk terapi dan sebagainya, ada manfaatnya banyak, bahkan manafi linnas. Tetapi Allah menyatakan wa ismuhu akbar. Kul fihima ismun kabir wa manafi'un. Ada dosa yang besar. Ada madarat yang besar. Sampai Nabi mengatakan al khamru ummul khaba'is. Khamr itu induknya kejahatan. Khamr itu induknya kejahatan. Kita mungkin semua kenal kisahnya Barsiso kan. Menolak zina, menolak syirik, menolak bunuh. Tapi ketika setelah minum khamr, wanitanya dia setubuhi. Kemudian khamrnya jelas diminum, wanitanya disetubuhi, lalu dibunuh karena malu,
wanita itu hamil, kemudian setelah itu berbuat syirik ketika iblis datang menawarkan pertolongan ketika dia diikat karena membunuh seseorang. Akhirnya semua dosa besar dia lakukan. Ya, berzinanya dia lakukan, membunuhnya dia lakukan, syiriknya dia sujud kepada iblis dilakukan gara-gara terpeleset pada minum khamar. Al-khamru umul khaba'is, khamar berinduk keburukan. Nah, yang kedua setelah khamr itu termasuk yang bertahap itu adalah ini pembangunan Ka'bah. Ya. Tetapi karena orang Quraisy bisnisnya khamr, bisnisnya riba, tidak ada dana untuk merenovasi Ka'bah. Ya. Itu terus berjalan lama sampai setelah Rasul diutus pun Rasul melihat ini Ka'bah harus direnovasi, tapi khawatir kalangan masyarakat itu belum bersedia menerima Ka'bah dirubah sesuai dengan format Ibrahim. Kalau Quraisy tadi ingin merenovasi karena retak kebanjiran, ya. Kemudian di zaman Rasul ingin merenovasi bukan karena retak tetapi karena ingin mengembalikan kepada asasul Ibrahim, kepada format Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini mengajarkan kita dakwah yang gradual dan bergradasi, bertahap. Nah, berikutnya adalah ini tentang aspek lain di dalam Ka'bah, di dalam ibadah haji. An Umar radhiyallahu anhu annahu jaa ila al-hajaril aswad faqabbalahu faqala inni a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Ini tata cara beragama yang benar. Rasulullah SAW mencium Ka'bah, lalu Umar mencium Ka'bah, dan Umar mengatakan Hajar Aswad maksudnya, Hajar Aswad, bukan Ka'bah. Ka'bah secara keseluruhan kan besar, gimana nyiumnya kan? Hajar Aswad terutama. Umar mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya, kemudian berkata, ini a'lam annaka hajar, wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu hanyalah sebuah batu. La tadur wa la tanfa'u, kamu tidak membawa madarat, tidak juga membawa manfaat. Kamu tuh hanya batu, tidak ada manfaat, tidak membawa manfaat, maksud tidak membawa madarat. Walau la ani ra'aitu Nabi SAW, andaikan aku tidak melihat Nabi SAW mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Nah, di sini diajarkan bagaimana bahwa beragama itu adalah kepatuhan. Agama adalah kepatuhan. Kepatuhan kepada siapa? Kepatuhan kepada Allah dan kepada Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan lakukan. Nah, Umar ini melihat Rasul mencium Ka'bah, beliau pun mencium Ka'bah dan mengatakan, kamu tidak membawa manfaat dan madarat kecuali karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu. Nah, lalu aspek lain dari ibadah haji juga ada sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang safar. Ya. Bapak sekalian, ternyata safar itu satu di antara penggugur dosa. Safar itu di antara salah satu yang menggugurkan dosa. Ya, safar. Karena beliau mengatakan as-safaru kit'atun minal azab. Safar itu adalah kit'ah, separuh dari azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Orang yang sedang safar itu tidurnya beda dengan orang tidur di rumah. Makannya beda dengan makan di rumah, minumnya beda dengan minum di rumah. Seenak-enaknya di safar tetap yang namanya orang safar itu gelisah. Makanya doa orang musafir itu ijabah. Kenapa? Karena hatinya gelisah. Doa orang yang hatinya gelisah diijabah Allah. Innallaha yasma'u du'a min qalbil munkasir. Allah itu mendengar doa dari hati-hati yang remuk, dari hati-hati yang gelisah. Semakin remuk redam, semakin gelisah hati kita, semakin didengar Allah Subhanahu wa taala doanya. Makanya 3 orang yang diijabah doanya itu, 1 orang puasa karena hatinya gelisah,
menahan lapar dan minum dari pagi, menahan syahwat dari pagi, apa nggak gelisah? Gelisah banget itu. Istrinya nganggur, halal padahal, tapi nggak boleh disentuh karena puasa, itu gelisah. Kemudian makanan ada, sangu sabakul, kurun sahur aya kene, bumbu racik nasi goreng aya kene, endogna aya, bawangna aya, kari ngoseng, tapi aduh terbiasa. Perut kosong, badan kosong, ari syahwat pinuh. Coba perut kosong, syahwat kosong, minum kosong, syahwat pinuh. Gelisah. Maka orang gelisah doanya diijabah. Kenapa 3 orang yang diijabah? Orang berpuasa, orang perjalanan musafir, dan orang yang dizolimi. Kenapa diijabah doanya? Karena hatinya gelisah. Salah sudawat mustajabat kata Rasul. Ada 3 doa yang diijabah. Yang pertama da'watul shaim, doanya orang berpuasa sampai berbuka. Wa da'watul musafir, doanya orang yang bepergian musafir. Yang ketiga da'watul al-mazlum, doanya orang yang dizolimi. Ketiga-tiganya kalau kita tarik garis merahnya, itu kesimpulannya satu, bahwa hati yang gelisah doanya didengar Allah. Maka sering-seringlah gelisah, doanya mustajab. Doa gelisah karena musafir, gelisah karena dizolimi, gelisah karena puasa, itu doanya dijawab. Nah, di sini kan as-safaru qit'atun minal azab. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Kalau safarnya sudah selesai tugasnya atau hajatnya, segera pulang ke rumah. Jadi Rasul menghimbau, menganjurkan, menekankan siapapun yang sudah safar segera pulang kalau sudah selesai. Jangan bersantai-santai, jangan lama-lama di negeri panyabaan, di negeri perantauan, harus segera pulang. Ya. Falyu'ajjil ila ahli. Safar selain mengurangi dosa atau menggugurkan dosa, ternyata safar itu juga banyak faedahnya. Saya akan kutip perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang safar. Dalam sebuah syair beliau, dalam kitab Diwan Syafi'i, beliau mengatakan, safir tajid iwadan amman tufarikuhu. Lakukanlah safar, karena di dalam safar itu ada 5 faedah. Di dalam safar itu ada 5 faedah. Yang pertama, tafarruju hammin. Safar itu dapat merelaksasi, merefresh kepenatan dan rutinitas yang biasa kita lakukan. Jadi dengan safar, dengan touring, dengan healing, dengan refreshing, itu dapat tafarruju hammin, kegundahan, kesedihan, kesulitan, kepenatan itu terurai. Maka sering-seringlah bepergian. Sing ana duite, sing ora ana duite, sing penting mabur. Bener sih. Sing penting mabur. Dolan-dolan, melaku. Sing penting melaku. Sing ana duite, ora ana duite, mabur pokoknya. Tafarruju hamin, safar itu dapat mengurangi dan menghilangkan kesedihan, kepenatan dan kejenuhan. Tafarruju hamin. Yang kedua, waqtisabu ma'isyatin. Safar itu dapat memberikan rezeki kepada kita. Dengan safar kita ada yang berdagang, ada yang merantau, ada yang bekerja di luar kota. Itu iktisabu ma'isyah. Manfaat kedua. Yang ketiga, wa ilmun. Dengan bersafar kita mendapatkan ilmu. Merantau ke negeri, mencari ilmu, menyeberangi pulau, menyeberangi negara, menyeberangi daerah, menyeberangi perbatasan, mencari ilmu di tempat perantauan. Wa ilmun, dan ilmu. Maka tidak ada ulama dari zaman kapanpun yang tidak safar, semuanya safar. Imam Bukhari punya 1000 guru, dan beliau mencari hadis ke semua guru yang dikenal sebagai perawi hadis. Jadi pantas kalau Bukhari punya Sahih Bukhari, karena gurunya aja 1000.
Masyayikh Bukhari alfu syekh, 1000 ke Baghdad, ke Madinah, ke Mekah, ke Kufah. Zaman itu Menikah. Yang tidak menikah itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu meskipun tidak menikah tapi hidupnya itu adalah antara jihad dan ilmu saja. Hayatuhu baina jihadun wa ilmu. Hayatuhu baina jihadin wa ilmin. Kalau nggak berjihad, beliau mengajar. Kalau malam hari menulis buku. Saking sibuknya menulis buku tidak sempat menikah. Kalau menikah khawatir terlantar keluarganya. Beliau punya 310 judul kitab. Yang diantara satu kitabnya ada Majmu' Fatawa 36 jilid. Satu judulnya itu yang menjadi rujukan keilmuan di mana-mana. Di timur di barat itu menjadi rujukan keilmuan, Majmu' Fatawa. Belum buku yang lain. Padahal beliau hanya hidup 70 tahun, tetapi menuntaskan 310 karya. Sebagian sudah dicetak, sebagian masih manuskrip belum bisa dibuka. Kalau dibuka hancur bukunya. Ada di Turki, di perpustakaan Turki. Top copy ya. Tulis tangan ya. Tulis tangan. Coba pulpen itu ditotol teh, totol. 70 tahun karyanya 310 kitab dengan kitab yang besar-besar. Itu apalagi kalau bukan namanya keberkahan umur. Umurnya berkah. Ditulis oleh sarjana barat dan timur menjadi rujukan. Kalau di Indonesia itu diantaranya adalah dulu Pak Profesor Kiai Said Agil Siraj. Itu disertasinya Silatullah bil Kaum, hubungan antara Tuhan dengan semesta menurut Ibnu Taimiyah. Nah, ditulis jadi disertasi. Kemudian Nur Khalis Majid juga sama menuliskan tentang Ibnu Taimiyah, konsepnya dalam pemikiran. Bagaimana Ibnu Taimiyah mengembangkan pemikiran yang bebas tetapi on the track begitu demi kemajuan pemikiran Islam. Banyak sekali. Itu berkah umur, tidak menikah. Jadi itu kalau pertanyaannya tidak menikah, tidak ibu ini. Lalu muridnya Ibnu Qayyim tidak menikah. Kemudian Imam Nawawi tidak menikah juga. Imam Nawawi, beliau itu salah satu punggawanya mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Meninggal di usia 45 tahun. Dengan karya segudang, dengan ilmu yang dijariahkan ke seluruh umat Islam. Meninggal di usia 45 tahun. Sibuk menulis, sibuk belajar, sibuk mengajar, tidak sempat menikah. Khawatir kalau menikah tidak terurus keluarganya. Itu para ulama demikian. Kalau kita mah kan menikah tuh senang sekali, hobi. Bahkan kalau memungkinkan mah bisa si jilorot lupa pat ya kan, nambah-nambah. Ala kulli hal, mau sibuk nikah silahkan, mau sibuk ilmu silahkan, penting mah jangan sampai yang ketiga teu sibuk nikah, teu sibuk ilmu. La ilmu wala zawaj, la ilma wala zawaj. Teu ilmu teu nikah. Jadi yang tidak sibuk menikah sibuk mengilmu, yang tidak sibuk mengilmu sibuklah menikah, mengurus keluarga. Itu tadi jawaban pertanyaan dari Pak. Jadi dengan kita safar, dengan kita bepergian, maka kita akan mendapatkan ilmu di negeri perantauan kita. Kita perhatikan di sini. Semua kita juga perantau ini. Pak Haji Duli dari Garut, Pak Haji Fadi dari Sukabumi, Kalimantan. Saya dari Kuningan, Nyangsang di Tasik, Ngableng ke Bandung kan begitu, Ngaceleng ke Bandung. Hari dua nunggu asli. Ya. Hari dua nunggu asli. Ridwan dari Magelang ya, Magelang. Jadi semua kita ini perantau ke Bandung. Jadi mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i. Bepergianlah, bersafarlah. Karena dalam safar itu kamu akan mendapatkan solusi hidup. Yang kedua dapat ma'isyah, dapat rezeki. Yang ketiga dapat ilmu. Yang keempat wa'adab, dapat akhlak, dapat nilai-nilai dari tempat kita bepergian itu, dapat pelajaran, dapat nilai, dapat masukan.
Wa suhbatu majid, dapat teman-teman baru bahkan lebih baik dari teman sebelumnya. Jadi orang kalau safar itu dapat ilmu, dapat uang, dapat refreshing, dapat juga kawan. Dalam syair lain, safir tajid iwadun aman tufarik. Bepergianlah kamu ke negeri orang, kamu akan mendapatkan teman yang lebih baik dari yang kamu tinggalkan. Teman-teman kita di kampung dulu, mungkin kita sedih meninggalkan mereka, tapi kita datang ke kota dapat teman yang lebih baik dari yang ada. Safir tajid iwadun aman tufarikuhu fansob fa inna ladidal aishi fi nasab. Kata Imam Syafi'i melanjutkan syairnya, maka berlelah-lelahlah kamu karena hidup itu nikmatnya ada pada rasa lelah. Hidup itu nikmatnya ada pada rasa lelah. Tidur enaknya ketika ngantuk, makan enaknya ketika lapar, menikah enaknya ketika berhasrat. Kata Imam Syafi'i, fansob, berlelahlah kalian, bercapek-capeklah kalian karena nikmatnya hidup ada pada rasa lelah. Lapar, makan enak. Letih, capek, tidur enak, dan lain sebagainya. Kalau kita sedang tidak lapar, makanan sebanyak apapun tidak akan kemakan. Buktinya apa? Buka puasa, kolak 2 gelas terus sudah tidak kuat makan. Kemudian nanti habis terawih. Tidur juga sama, walaupun kasur seindah dan semahal apapun, kalau sudah kenyang tidur tidak akan nikmat tidur. Maka enaknya hidup itu dalam rasa capek dan letih. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu faedah dari safar ya, 5. Tafarrujuhamin wa qisamu ma'isyatin wa ilmin wa adabin wa suhbati majidin. Maka ada sebuah doa safar dari Rasulullah SAW yang sangat bagus. Kalau kita amalkan itu bagus. Doanya panjang. Kalau kita kan doa safar itu yang paket hematnya aja. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, banyak begitu. Atau subhanallah sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Tapi ada doa safar yang lain yang panjang. Rasul sering baca doa ini. Allahumma inni as'aluka fi safari hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, aku mohon dalam perjalanan ini ketakwaan dan kebaikan. Albirra wa taqwa wa minal amali ma tadda. Ya Allah, aku mohon dalam safar ini keridhaan-Mu. Allahumma hawin alayya safari, ya Allah mudahkanlah perjalananku ini dan ringkaskanlah jarak ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan safar, dari pemandangan yang tidak disukai, dari ketergelinciran orang-orang di hadapanku. Wa ka'abatul mandur wasil munqalab. Allahumma anta sahib fi safar wal khalifatu bil, ya Allah, engkau adalah penggantiku di rumah. Jagalah anak dan istriku, keluargaku dan hartaku. Dan engkau adalah teman perjalananku. Itu doa safar itu indah sekali sebenarnya. Ya Allah, aku mohon keridhaan-Mu, aku mohon kebaikan dan ketakwaan dalam safarku ini. Mudahkanlah safarku, ringkaslah jaraknya untukku, dan ringankanlah safar. Engkau adalah penggantiku di keluarga dan engkau adalah sahabatku di perjalanan. Aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran, dari sesuatu pemandangan yang tidak enak dipandang, dan juga musibah-musibah di perjalanan. Nah, itu dihafalkan doa safar. Safar itu biasanya sendirian aja. Safar itu sunnahnya 2 orang. Kalau sendiri itu berisiko. Jadi bangsa Bukhari atau Ibu Tengah itu Mereka suka bawa pelayan. Bawa pelayan. Jadi orang-orang dulu itu biasa menggaji pelayan untuk menemani mereka, melayani mereka. Jadi ada yang punya 2 pelayan, 3 pelayan. Beda pelayan dengan sahayat, beda. Ini pelayan. Jadi orang yang digaji untuk melayani mereka. Itu pelayan, asisten. Masa keren sekali asisten. Ya, kalau presiden kita kan asistennya ada tuh Pak Mayor Teddy gitu. Kalau turun dari umbang-umbangan aja tak-taknya udah sedia. Nah, para ulama, para imam dulu punya asisten, punya pelayan-pelayan seperti itu. Jadi mereka ditemani dalam safar, mereka dibantu dalam urusan dan hajatnya oleh pelayan-pelayan seperti itu.
Ada yang khidmah mengabdi pada guru, ada yang memang dibayar untuk melayani. Itu hal yang biasa di kalangan para ulama. Jadi safar itu faidahnya besar, selain mengurangi dosa juga memberi 5 manfaat. Kemudian ada pertanyaan, safar apa yang dimaksud mengurangi dosa dan safar apa yang membolehkan orang jamak qashar, rukhsah gitu. Yang disebut safar secara syar'i itu apa? Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau kata Imam Syafi'i, safar itu ada 3. Ada safaru ta'ah, safar yang untuk ketaatan, safaru ta'ah. Yang kedua, safarul mubah, safar untuk hal-hal yang mubah, yang biasa-biasa saja. Yang ketiga ada safarul maksiyah, safar untuk maksiat. Kata Imam Syafi'i, yang boleh orang rukhsah jamak qashar dan orang memperoleh faidah yang 5 tadi, kemudian digugurkan dosa-dosanya, itu adalah safarul ta'ah, safar dalam ketaatan, atau safarul mubah. Safarul ta'ah itu safar untuk ketaatan, untuk silaturahim, untuk ziarah kepada kerabat, untuk mencari ilmu, itu safarul ta'ah, safarul ibadah. Itu boleh jamak qashar dan boleh mendapatkan fasilitas digugurkan dosa-dosanya serta memperoleh 5 faedah tadi. Yang kedua, safarul mubah itu juga sama seperti safarul ta'ah. Nah, untuk yang ketiga, safarul maksiyah, ini yang tidak boleh atau tidak dapat fasilitas rukhsah. Pergi safar untuk menemui selingkuhan, itu safarul maksiyah. Bukan hanya menggugurkan dosa, bahkan mendatangkan dosa. Kecuali selingkuhannya itu selingkuhan yang syar'i, dalam arti kata istri kedua, ketiga, keempat, kelima, yang tidak diumumkan, kan itu namanya sir. Definisi orang sekarang mah itu selingkuh, tapi definisi syariat bukan, itu adalah ta'adud. Yang dianjurkan, yang dibolehkan dalam syariat kita. Yang dimaksud dengan safarul maksiyah ini, kalau dia pergi menemui selingkuh yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i. Kalau yang syar'i justru itu pahalanya besar. Kahiji nahan kasieun, kedua membutuhkan perjuangan untuk meraihnya, kan gitu, untuk menemuinya. Maka itu disebut safaru. Nonton bola nggak boleh jamak qashar. Nonton bola itu safarul mubah, boleh. Nonton dangdut safaru maksiat, itu menang jamak qashar. Indit ke Surabaya, hayang nonton dangdut di Surabaya, jamak qashar di jalan itu. Kata Imam Syafi'i tidak bisa. Jadi yang boleh itu safarul ta'ah dengan safarul mubah, yang udah berusaha itu. Misalkan safarul mubah itu menemui sahabat bisnis, itu kan safarul mubah ya. Menemui kolega, menemui jejaring, menemui link, itu safarul ta'ah. Kalau menemui apa istilahnya pos 2, pos 3, menemui R2, R3, nah itu masuknya menurut saya safarul ibadah. Menurut saya safarul ibadah. Kenapa? Karena itu di dalam agama justru dianjurkan. Sehingga safarul ta'ah bisa ibadah. Ta'ah kan ibadah sama. Jadi menemui keluarga kedua, keluarga ketiga itu termasuk safarul ta'ah. Yang boleh jamak qashar, menggugurkan dosa dan juga memperoleh tadi 5 faedah. Merileks kepenatan dan kejenuhan, menambah ma'isyah, menambah ilmu, menambah adab, dan menambah teman yang baik. Nonton bola safarul mubah, boleh jamak qashar, dan dia mendapatkan, kalau dia mubahnya itu mubah yang benar-benar mubah ya, bukan mengandung maksiat, itu termasuk juga menggugurkan dosa. Jadi tidak sembarang safar Pak di kita. Dalam Islam itu orang tidak sembarang safar. Safar itu ada 3, ada safarul ta'ah, ada safarul mubah, ada safarul maksiat. Namun menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak dibagi-bagi. Semua orang safar ya safar. Mau dia safar maksiat, mau dia safarul ta'ah, mau dia safarul mubah,
semuanya itu safar, berhak memperoleh fasilitas jama qasar dan juga sama diampuni dosa-dosanya. Itu menurut Abu Hanifah. Jadi badannya anak mana Pak? Imam Syafi'i atau Abu Hanifah? Jadi badai safar maksiat itu. Yang penting jangan diniatkan, khawatir ketika kita safarul maksiat di jalan mengalami hal yang tidak diinginkan. Jadi itu khawatirnya. Kalau kita safar niatnya maksiat, khawatir di jalan itu mendapatkan kecelakaan dan sebagainya. Waliyahzubillah, kalau kita tidak ada kesempatan taubat, nah itu bahaya. Kan ada hadis kemarin di dalam Riyadhus Shalihin, ada orang yang dalam perjalanan meninggal dunia, tapi niatnya sudah baik, ya kan? Niatnya sudah baik mau taubat. Nah, udah membunuh 100 orang. Di tengah jalan meninggal. Malaikat rahmat dengan malaikat azab itu berdebat. Ini ada hadis di dalam Riyadhus Shalihin, di Sahih Muslim, berdebat. Akhirnya diputuskan oleh Allah Ta'ala, coba kamu ukur jarak masing-masing. Lebih jarak kepada tujuan yang baik itu dengan niat baik kan, ataukah lebih jauh kepada yang ditinggalkan. Akhirnya malaikat menghitung jaraknya dan lebih dekat, ternyata lebih dekat sejengkal. Bedanya sejengkal. Ini negeri maksiat, ini negeri taat, bedanya cuma sejengkal. Maka diputuskan bahwa orang itu masuk surga karena jaraknya lebih dekat. Konon dalam riwayat lain itu Allah sengaja mendekatkan jarak kepada negeri taubat itu. Ya? Digulitikan. Jadi direkatkan gitu. Bagi Allah itu mudah saja. Sebagaimana kita tahu dalam riwayat, dalam sejarah, Ali bin Abi Thalib itu pernah kesiangan subuh, tapi Allah lambatkan itu matahari. Allah lambatkan matahari supaya beliau bisa sholat subuh. Hal-hal seperti itu karomah bagi orang soleh itu tidak aneh. Karomah bagi orang soleh, bagi apalagi sahabat, ya, pasti wali Allah Subhanahu Wa Taala, karena termasuk dijamin surga. Pasti wali Allah, kalau dijamin surga pasti wali Allah. Sehingga hal itu sangat-sangat mungkin terjadi dan tidak bukan hal yang dimustahilkan. Karomah orang soleh seperti itu. Nah, itu bab tentang safar, ya, faidah dari safar. Kita lanjutkan lagi hadis-hadis yang lain. Itu tambahan dari Imam Syafi'i, ya, safar. Ada riwayat tapi saya tidak berani memastikan kesahihannya, mungkin dhaif ya. Ada hadis safiru tasihu, banyak-banyaklah kalian melakukan safar karena itu menyehatkan badan kalian, menyehatkan pikiran kalian. Safiru tasihu, bersafarlah karena itu sehat bagi kalian. Maka orang yang suka safar, suka bepergian itu lebih sehat daripada orang yang cinukul di rumah. Cinukul di rumah diam saja itu. Maka kalaupun kita sering di rumah, sering-sering safar, ya paling sedikit safar ke Lembang, ke Ciwidey kan safar kan? Atau ke mana itu? Ke Naringgul, ke Cianjur. Sing ona duit teh, orang ona duit teh, sing penting mabur. Penting safar. Baik, berikutnya, An Jabir radhiyallahu anhu qala nahan Nabi SAW an yatruqa ahlahu lailan. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, hadis sahih Bukhari. Rasul melarang orang-orang yang safar mengetuk pintu rumahnya malam hari. Jadi ini larangan safar datang ke rumahnya itu malam-malam. Nabi melarang para musafir mengetuk pintu rumahnya di malam hari. Pintu rumahnya sendiri. Pintu rumahnya sendiri, masa rumah orang lain Pak? Atau rumah tetangga, tahu-tahu numpang tidur, orang nggak bisa. Rumahnya sendiri pasti. Rasul melarang seseorang safar mengetuk pintu di malam hari. Enggak saya diketuk langsung dibuka gitu. Enggak, maksudnya jangan datang malam-malam. Kalau pulang Hadisnya begitu. Tetapi keterangan para ulama menjabarkan hadis ini dalam syarah hadisnya dengan tidak memberitahu terlebih dahulu. Gitu. Jadi dilarang orang tuh tiba-tiba di depan pintu gitu, nggak boleh. Tiba-tiba istri dan keluarganya di rumah, tiba-tiba suami itu udah ada di pintu gitu, udah ada di rumah, tahu-tahu buka pagar aja. Jangan. Rasul melarang kita nyampe ke rumah itu malam-malam.
Tapi penjelasan para ulama, maksud hadis itu bukan larangan mutlak, nggak boleh datang malam-malam, bukan. Karena apa dasarnya larangan orang datang ke rumahnya sendiri? Kan tidak masuk akal. Maka para ulama mensyarah maksud hadis ini adalah jangan datang ke rumah dari perjalanan malam-malam tanpa memberitahu dulu keluarga. Ketika Rasul bepergian selalu ngasih tahu ke istri-istrinya, saya akan pulang bulan sekian, tanggal sekian, Rajab misalnya. Saya akan pulang bulan sekian, Rabiul Awal, tanggal sekian. Jadi Rasulullah masih tahu. Jadwal pulang tuh kasih tahu sebelumnya, istrinya tuh siap. Kalau zaman dulu kan nggak ada komunikasi, ya kan? Nah zaman sekarang komunikasi banyak. Maka sebelum datang ke rumah pastikan ngasih tahu dulu, Bu, Mah, Neng, saya akan sampai di rumah sekitar pukul 11 malam atau 10 malam atau 9 malam. Kasih tahu dulu. Tidak boleh ujung-ujung muka gerbang, tidak boleh ujung-ujung ayat di hadapan pintu rumah. Nahan Nabi, nah itu bahasa Arab, dalam Indiana nehi. Nahan nehi. Nahan Nabi SAW, Nabi melarang orang safar datang ke rumah di malam hari. Kata para ulama maksudnya tanpa pemberitahuan. Dan ini ada sebenarnya penutup supaya selesai di bab safar ya, bab haji dan bab safar. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah idza qadima min safarin fa absara darajatil Madinah. Rasulullah kalau tiba di Madinah dari safar, itu beliau naik ke ketinggian dulu melihat kota Madinah dari atas. Darajatil Madinah, kelihatan tuh Madinah, landscape Madinah itu apa bahasa kerennya itu sky view, view. Kelihatan gitu, kelihatan kota Madinah itu dari atas itu. Dan wa'udhu anaqatahu, lalu menyegerakan ontanya supaya cepat nyampe rumah. Wa in kanat dabatan harraka, sambil menggerak-gerakkan semangat. Jadi ada keringat, ada kegembiraan ketika nyampe ke Madinah. Itu apa artinya? Mencintai dan merindukan tanah kelahiran atau tanah yang kita diami adalah bagian dari fitrah yang diakui oleh Islam. Sehingga dalam Islam mencintai tanah air hukumnya wajib. Karena itu anugerah dari Allah. Mencintai tanah air, membela tanah air hukumnya wajib karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bilal ketika membangun masjid Madinah Nabawi, beliau mengatakan, sungguh aku rindu Habasyah, tempat kelahiranku. Nabi SAW ketika melihat Makkah, beliau bersenandung. Ya Makkah, lau anna qaumaka ma akhrajuni la innaka ahbabtu ila ahabbu al-ardi ilallah. La innaka ahabbu ardi ilayya. Itu redaksinya. Al-Qausal. Wahai Makkah, kota yang aku cintai, andaikan kaummu tidak mengusirku, maka aku akan tinggal di Mekah. Engkau adalah tanah air yang sangat aku cintai. Engkau adalah tanahnya Allah yang paling aku cintai. Ya. Sambil Bilal itu manggu batu, bersenandung itu, lalu bersenandung yang lain. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfiril ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunilah kaum muhajirin dan ampunilah kaum ansar. Jadi Bilal itu bersenandung seperti itu. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat dan aku sangat merindukan kampung halamanku. Nah nanti kalau ada kerja bakti sambil bersenandung syair, Pak. Kerja bakti nanti sambil syair. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunilah kami dan semuanya. Baik, itulah beberapa hadis terakhir dari hadis kitab haji tentang safar. Mudah-mudahan kita semakin giat lagi melakukan safar ya, untuk mencari keberkahan dari safar, untuk mencari kesehatan dari safar, untuk mencari ampunan dari safar, untuk mencari 5 manfaat dari safar. Pokoknya safar itu banyak sekali faedahnya. Wallahu wali taufiq, hatunnu wa ajmain wa ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.